Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita ketemu lagi di hari Selasa, pertemuan ke-7 ya. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Siapa yang mengikuti Google Meet sekalian kalian jangan lupa absen di e-learning ya, absen di e-learning sampai jam 10 dan jangan lupa isi forum diskusi ya. Yang pertama Dias. Saya absen dulu mau lihat kerajinannya. Dias belum ada. Ibnu belum ada. Muhammad Agung belum ada. Alhamdulillah. Muhammad Felix belum ada. Farhan belum ada juga. Arin hadir, Ibu. oke. Irwan Hadir, Bu. oke. Mutiara belum hadir. Kelvin hadir. Hadir, Bu. Oke. Raymond belum ada. Catherine belum ada. Diamona belum ada juga. Happy Rizka Hadir, Bu. oke. Dali Sofiatu Hadir, Bu. oke. Muksalmina Hadir, Bu. oke. Restu Hadir, Bu. oke. Sylvia hadir ya, di sini ada nih. Hadir, Bu. Oke. Renita Hadir, Ibu. oke. Nana oke. Hadir, Ibu. Diwa Hadir, Bu. oke. Dimitri Hadir, Bu. oh iya oke. Supian Hadir, Bu. oke. Sanggita Hadir, Bu. oke. Dini Dini tadi gangguan jaringan, Bu. oh, oke. Lili Kiamuddin Hadir, Bu. oke. Tiara Bunga Hadir, Bu. oke. Naomi Hadir, Bu. oke. Elizabeth Christian Hadir, Ibu. oke. Susana Rati nggak pernah ada. Mirta belum ada. Nani Hadir, Ibu. oke. Yeremia Hadir, Bu. oke. Arisfa Hadir, Bu. oke. Putri Bintang belum ada. Yuha Hadir, Ibu. oke. Materi hari ini tentang anggaran beban usaha ya. Yang presentasi kelompok 6. Nani, Yeremia, Arisfa, Putri Bintang, Yuha, Felix. Putri belum ada ya sama si Felix. Yaudah, sambil menunggu temannya, kita kuisis dulu ya. Join myquiz.com. Jangan lupa absen ya, absen di e-learning.
Ya, absen di e-learning, terus jawab forum diskusinya juga. Baru 12. Ini ada 20, ini ada berapa? 30. 9 orang lagi. Dua empat, 5 orang lagi. Ayo, siapa lagi? Sama yang belum absen. Muhammad Agung belum absen. Miftah, Tiara Bunga absen ya di e-learning. Putri Bintang, Ibnu Hidayat, Raymond, Yeremia, Mutiara Putri. Ya, tolong segera absen dulu. Oh iya. Bentar Bu, jaringan saya lagi yang stabil.
Ayo, siapa lagi yang belum join? Tiara Bunga. Belum absen nih, Mutiara Putri, Raymond. Mutiara Putri dia kendala jaringan, Bu. Mati lampu tadi. Oh, Nih 3 orang lagi siapa nih? Yaudah kita mulai aja ya, biar biar segera selesai.
Oke, selamat buat Irwanto dan Nani. Peringkat 1, kemudian kedua Putri Bintang, ketiga Restu, ya. Keempat Yeremia, Dali, Sanggita, Kia, Diamona, ya, Yuha salah satu, Elizabeth, Naomi, Muksal, Kelvin. Wah. Ya. Oke. Udah bagus-bagus hasilnya. Oke, sekarang kita langsung ke materi anggaran beban usaha. Ya, untuk teorinya dijelaskan oleh kelompok 6. Sudah hadir semua belum kelompok 6 nih? Ada Nani, Yeremia, Arisfa, Putri Bintang, Yuha, Felix. Udah ada semua ya? Yuha sudah, itu sudah. Arisfa sudah ada belum? Arisfa sudah, Yeremia. Oke. Ya, dipersilakan untuk kelompok 6 presentasi anggaran beban usaha. Ayo, siapa yang mau ini menampilkan? Mungkin bisa tolong share screen. Baik, selamat pagi Bu Eni dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini saya Putri Bintang, kemudian ada Arisfa, ada Muhammad Felix Kayan, ada Nani Mulyaningsi, Yeremia Papilaya, dan Yuha Auliana akan menjelaskan mengenai anggaran beban usaha. Nah, pada pengertian beban usaha akan dijelaskan oleh Arisfa. Untuk Arisfa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu beban usaha. Beban usaha itu adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan, cost of sales. Yang termasuk dalam beban usaha ini contohnya seperti beban gaji, beban asuransi, beban air listrik, dan serta beban telepon pada perusahaan tersebut. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Felix Kayan. Dipersilakan untuk Kak Felix. Di sini beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Yang pertama, beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama yang terdiri dari beban penjualan tetap dan beban penjualan variabel. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, administrasi, bagian keuangan, dan bagian umum atau biasanya bersifat tetap. Dilanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nani Mulyaningsih. Dipersilakan Nani. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum, itu contohnya seperti beban gaji pimpinan atau manajer dan staf, ada juga beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik atau perlengkapan kantor, dan juga ada beban pemeliharaan kantor. Selanjutnya Bintang. Baik, selanjutnya mengenai beban penjualan. Beban penjualan itu dibagi menjadi dua, ada beban penjualan tetap dan beban penjualan variabel. Beban penjualan tetap itu adalah besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, tetapi ikut serta dalam kegiatan penjualan produk utama. Kemudian beban penjualan variabel itu adalah besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeremia Papilaya. Untuk Yeremia dipersilakan. Oke, selanjutnya ada contoh dari beban penjualan tetap yang diantaranya ada beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban gaji pegawai tetap bagian penjualan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuha Auliana. Oke, yang terakhir, contoh beban variabel yaitu beban komisi penjualan, kemudian beban pernik perlengkapan penjualan, dan juga beban promosi penjualan termasuk beban semi variabel. Sekian presentasi mengenai anggaran beban usaha dari kelompok kami. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan ada yang bertanya. Ada yang bertanya mengenai penyusunan anggaran beban usaha penjualan. Ya, ada yang mau bertanya nggak untuk kelompok 6? Atau udah paham semuanya? Aku dong mau nanya. Ini siapa? Restu ya? Restu, iya. Ya, oke. Aku mau nanya, sebelumnya terima kasih atas presentasinya kelompok 6. Aku mau nanya dong, kan dalam perusahaan itu kalau mau nyusun anggaran itu beban usaha seperti yang tadi dijelasin kan ada beban penjualan terus ada beban administrasi gitu-gitu. Pastinya perusahaan tuh mau untung tanpa harus mengeluarkan beban usaha yang tinggi. Nah, menurut kelompok 6, kalau misalnya perusahaan pengen mengurangi pengeluaran yang tinggi, untuk perusahaan itu ada ininya nggak? Ada dampak negatifnya nggak? Atau malah positif aja gitu? Maksudnya kayak malah bagus untuk perusahaan gitu? Atau mungkin ada negatifnya gitu? Dan menurut kelompok 6, kalau ada negatifnya itu apa? Dalam mengurangi beban usaha tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Restu. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Iya, Dini. Itu terima kasih untuk kelompok 6. Dini mau tanya yang tadi kan di slide terakhir itu kan ada yang beban penjualan ya, contohnya itu kan ada beban promosi penjualan termasuk beban semi variabel. Kenapa sih beban promosi itu bisa masuk ke jenis beban semi variabel? Terus apakah ada jenis beban lainnya yang bisa termasuk ke dalam jenis semi variabel? Terima kasih. Oke, terima kasih Dini. Ada lagi nggak? Satu lagi. Ada lagi? Ya udah, kalau nggak ada bisa dijawab oleh kelompok 6. Nanti saya bantu menambahkan. Kami kelompok 6 izin diskusi terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, oke. Nanti mengenai kisi-kisi UTS, nanti saya berikan di grup WA aja ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau ini, kalau terkait hitung-hitungannya itu sudah dipelajari semua, ya. Nanti saya kasih tahu di grup WA, ya. Teorinya yang mana yang keluar, hitungannya yang mana yang keluar. Jadi nanti kalian kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan via WA aja, ya.
Baik, Bu. Siap, Bu. UTS tuh jadwalnya tanggal 16 November ya, UTS penganggaran. Berarti minggu depan ya, minggu pertama. Iya, Bu, tanggal 16, Bu. Waktunya hanya dua setengah jam ya, seperti kuliah. Setengah 8 sampai jam 10. Jadi hanya 150 menit berarti. Satu soal 30 menit kurang lebih ngerjainnya. Jadi saya kasih di grup WA aja karena saya mau koreksi tugas-tugas yang lain. Ya, masih banyak tugas kalian yang belum saya koreksi. Jadi lebih baik saya nanti lebih banyak diskusi di grup WA aja. Ya, saya mau nanti sambil koreksi tugas kalian yang lain. Yang sesi 6 belum saya koreksi. Ya, yang analisis investasi itu juga belum saya koreksi. Supaya nanti pas waktunya UTS udah selesai semua koreksinya gitu. Jadi nanti nilai udah masuk di Siamsi. Ibu Nani mau coba jawab yang pertanyaan Dini. Oh ya, boleh Nani. Tadi Dini nanya contoh lain dari beban semi variabel. Itu ada kayak biaya pemeliharaan mesin dan instalasi, ada biaya listrik, telepon dan air, terus ada juga biaya asuransi kecelakaan, juga biaya pengolahan bahan baku dan persediaan. Jadi semi variabel artinya apa, Nani? Jadi semi variabel itu biasanya si biaya ini bisa masuk ke biaya tetap ataupun bisa masuk juga ke biaya variabel. Kenapa bisa kayak gitu? Kayak contohnya biaya asuransi kecelakaan. Dia bisa masuk ke semi variabel karena belum tentu asuransi kecelakaan ini dipakai gitu. Sedangkan kalau misalkan ada kecelakaan, ya biaya asuransi ini dipakai gitu, Bu. Oh, jadi gabungan ya antara biaya tetap dan biaya variabel gitu ya? Iya, Ibu. Oke. Terus yang termasuk kategori biaya tetap apa contohnya? Contoh dari biaya tetap itu kayak depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, kayak gitu, Ibu. Oke, gimana Dini? Ada yang mau ditambahkan nggak? Atau bertanya lagi? Berarti kenapa sih? Berarti kenapa beban promosi itu masuk ke semi variabel itu karena dia bisa masuk ke beban tetap terus bisa jadi ke beban variabel juga gitu ya. Makanya dia bisa termasuk ke semi variabel barengan sama kayak beban asuransi gitu. Kan tadi kata Nani kalau kayak beban asuransi kecelakaan itu kan dia bisa masuk ke tetap, bisa masuk ke variabel karena kan kalau misalnya dia kecelakaan, asuransinya bisa dipakai, tapi kalau misalnya dia nggak kecelakaan kan asuransinya nggak dipakai gitu. Berarti kalau buat yang lainnya juga sama kayak gitu, bisa masuk ke tetap, bisa masuk ke variabel juga gitu. Iya, gini, kayak promosi juga kan, misalkan kita ngeluarin produk baru, berarti kita pakai biaya promosi itu. Sedangkan kalau misalkan kita lagi nggak butuh promosi, berarti biaya promosinya nggak dipakai gitu kan. Berarti tapi biaya promosinya itu tetap ada gitu, tapi dia
masuknya khusus masuknya itu kayak lebih di biaya variabel gitu ya, karena kan kayak nggak semuanya gitu dipakai kan beban promosinya, maksudnya nggak pakai promosi gitu, berarti dia lebih menetapnya di biaya beban variabel gitu ya, bukan di biaya tetap gitu ya. Iya. Oke, makasih Nani, makasih Bu. Oh, oke ya. Jadi Sama-sama, Gini. berarti tergantung kebutuhan perusahaan ya. Kebutuhan itu bersifat rutin atau non rutin gitu kan. Kalau misalnya bersifat rutin berarti masuk kategori tetap. Kalau yang non rutin berarti masuk kategori ke variabel atau semi variabel. Ya, jadi dilihat berdasarkan dari kebutuhan perusahaan dulu. Gitu, dilihat dari jangka waktunya. Ini rutin atau tidak rutin. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk jawaban pertanyaan dari Restu yang tadi, apakah dari pengurangan beban usaha itu ada dampak negatif atau dampak positifnya? Kalau dari kelompok kami berdiskusi tadi bahwa kalau ada pengurangan beban usaha itu akan berdampak positif, akan bagus gitu. Karena dengan adanya pengurangan beban usaha, jadi pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kantor pun atau dari perusahaan tersebut tidak jadi tidak banyak, tidak mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar dari dan bisa membuat perusahaan tersebut membuat biaya yang buat beban usaha itu dijadikan hal-hal buat biaya yang lainnya gitu loh. Mungkin Arisfa bisa menambahkan. Arisfa mau nambahin atau enggak? Jadi udah jelas ya yang disampaikan oleh Putri. Jadi kalau beban usahanya menurun, yaitu otomatis kinerja perusahaan udah dibilang cukup berhasil gitu kan, karena sudah bisa menekan beban usaha gitu. Apalagi kalau penjualannya tidak mengalami kenaikan gitu. Nah, maka kan perusahaan kan harus bisa menekan beban usahanya gitu kan. Kecuali kalau penjualan lagi meningkat, terus kalau penjualan meningkat pasti biasanya beban usaha juga meningkat. Nah, tapi kalau penjualannya lagi stabil gitu kan, terus beban usahanya ternyata meningkat lebih banyak, nah itu pasti manajemen tuh akan mencari cara supaya beban usahanya itu tetap stabil gitu ya. Jadi diharapkan tuh harus balance antara penjualan dengan beban usaha gitu. Jadi dilihat dari berapa penjualan yang diperoleh gitu kan, sama beban usaha yang dikeluarkan gitu. Karena kan bagaimanapun itu perusahaan tuh tetap pengennya kan pasti laba gitu kan, pengennya untung supaya nanti bisa membagikan dividen kepada pemegang saham ya. Jadi intinya manajemen tuh harus bisa melakukan ya, mengolah gimana caranya menekan beban usaha ya. Dilihat tadi dari segi kebutuhan ya, kebutuhan ini beban usahanya bersifat tetap atau variabel atau semi variabel gitu kan. Kalau misalnya yang nggak begitu penting ya sebaiknya dikategorikan sebagai biaya variabel gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Restu?
Mau menambahkan atau sudah jelas? Jelas Bu, tapi tadi itu ya kelompok 6 belum, yang dampak negatifnya belum sempat dijelasin. Iya, untuk dampak negatifnya nggak ada sih, itu dari penurunan penekanan beban usaha, karena dengan adanya penurunan beban usaha malah membuat perusahaan itu jadi lebih efektif dan efisien menurut kelompok kami. Begitu, Restu. Oh, oke. Tapi nanti kalau misalnya, kan itu di tengah-tengah misalnya kalian tuh pengen mengurangi beban penjualannya, beban usahanya, gitu kan. Dimana kan perusahaan tuh pengennya laba terus kan. Kalau misalnya dipotong bebannya, terus mempengaruhi sama kualitas produknya gimana? Maksudnya kan nggak selalu nggak selalu gampang gitu kan, pasti sulit gitu mana yang harus nentuinnya. Dimana kalau misalnya kalian motong, itu kan bisa mempengaruhi sama kualitas barangnya, sama brand perusahaan kalian juga gitu. Itu gimana? Dimana itu juga bisa mempengaruhi kan pernah dibahas juga di matkul lain, itu ada competitive advantage-nya gitu. Itu gimana kalian nge-reduce menguranginya kalau kayak gitu? Biasanya perusahaan itu nggak bisa motong langsung di tengah jalan ya soal beban usaha. Biasanya perusahaan itu bakal mengevaluasi dari sebelumnya gitu, dari periode sebelumnya, apakah terlalu banyak di depresi peralatan kah, atau emang karena kebanyakan di pemeliharaan kantor kah, atau di beban pelengkapan kantor, atau dari beban yang tadi dikatakan produksi atau yang promosi gitu ya, Restu ya. Nah, itu bisa jadi evaluasi untuk para atasan, dan bagaimana cara mereka menekan hal tersebut supaya tetap menjaga kualitas dan juga kuantitas yang akan diberikan kepada buyers, begitu. Iya, jadi bukan cara dengan memotong biaya, cuma begini kan, untuk meningkatkan kualitas produksi itu kan banyak cara yang dapat dilakukan oleh manajemen gitu kan. Salah satunya bisa dari sisi bahan baku gitu kan. Nah, misalnya manajemen itu harus pinter memilih vendor ya untuk memasok bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang standar ya, yang tidak terlalu mahal gitu. Jadi di situ kan nanti manajemen kan akan mengevaluasi kalau untuk produk ya itu pasti yang utama dari bahan baku gitu kan ya. Jadi kalau udah dapat vendor yang harganya cukup standar gitu kan, kemudian kualitasnya bagus ya, kualitas bahan bakunya bagus, itu pasti bisa menekan beban usaha gitu. Itu salah satunya dari segi produksi produk gitu. Yang penting kan bahan bakunya gitu kan. Nah, kalau misalnya produknya udah bagus gitu kan nggak perlu juga kan biaya promosi gitu kan. Ya, misalnya udah dikasih tahu nih produk ini terbuat dari bahan baku ini gitu kan. Nah, bahan bakunya ternyata sudah ada SNI-nya misalnya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya perusahaan juga nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan beban promosi gitu kan, karena dari segi produknya itu sudah kelihatan komposisi pembuatannya itu sudah SNI gitu kan, istilahnya bahan bakunya sudah bagus gitu. Jadi untuk beban promosi itu juga bisa ditekan, bisa dikurangi gitu kan, gitu. Jadi biasanya sih kalau bahan bakunya yang kurang bagus, kemudian packingnya kurang bagus, itu pasti butuh beban promosi yang cukup besar gitu kan. Tetapi kalau manajemen sudah bisa mengolah dari segi bahan baku,
ya bahan bakunya sudah bagus dengan harga yang standar, itu nggak butuh biaya promosi yang terlalu tinggi gitu. Jadi pasti manajemen sudah bisa menekan lah atau mengevaluasi beban usaha yang mana yang lebih penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba gitu. Restu mau menambahkan nggak atau? Udah cukup jelas ya Bu. Tadi tambahannya juga dari kelompok 6 dari Ibu juga. Oh ya dah. Berarti itu penting banget ya Bu. Misalnya kalau perusahaan tuh harus identifikasi nih mana yang nggak efisien, mana yang bagus gitu. Iya, ya. Gitu jadi dipilih yang paling menguntungkan ya dari beberapa alternatif. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan ditutup oleh kelompok 6 presentasinya. Terima kasih Bu Eni yang telah membantu, terima kasih teman-teman yang sudah memberi pertanyaan, dan terima kasih untuk Kelvin yang sudah membagikan share-nya juga. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buat kelompok 6 ya, yaitu ada Nani, Yeremia, Arisfa, Putri, Yuha, Felix ya, presentasinya sudah sangat bagus terkait anggaran beban usaha. Nah, sekarang saya mau menjelaskan perhitungannya ya berarti. Oke. Ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6 terkait teorinya ya. Nah, sekarang saya langsung ke perhitungannya aja ya. Di sini ada ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha. Jadi intinya nanti ini keluar dalam UTS ya, anggaran beban usaha keluar dalam UTS. Nah, saya langsung aja ke jawabannya ya. Nanti dari jawaban kita lihat dari pertanyaannya ya. Nah, di sini ya, beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan di sini ada 4 triwulan ya, kemudian dalam setahun dijumlahkan. Nah, di sini beban penjualan terdiri dari yang pertama komisi penjualan. Nah, kita lihat di soalnya. Komisi penjualan 5% dari penjualan. Berarti untuk yang pertama ya, 5% dikali 24.400. Hasilnya 1.220. Kemudian yang kedua, 25.500 dikali 5%. Hasilnya 1.275. Kemudian yang ketiga, 26.750 dikali 5%. Hasilnya 1.338 ya. Kemudian yang keempat, 26.950, kayaknya kok beda ya, dikali 5%. Yang benar yang mana nih? 26.750 atau 26.950? Oh ya, berarti ini ada revisi ya, ada revisi di PowerPoint-nya. Jadi yang keempat ini 26.750 ya, bukan 26.950. Saya yang salah ketik ya. Jadi di sini untuk yang ketiga dan keempat ini ya 26.750 dikali 5%. Jadi komisinya 1.338. Kemudian dijumlahkan dalam setahun hasilnya 5.171. Nah, selanjutnya penghapusan piutang ya. Penghapusan piutang ini dari soal ditaksir 2% dari penjualan.
untuk yang pertama 24.400 dikali 2% hasilnya 488. Kemudian yang kedua 25.500 dikali 2% hasilnya 510. Kemudian yang ketiga ya 26.750 kali 2% hasilnya 535. Kemudian 26.750 kali 20, kok ini beda ya, 539. Coba apa benar ya tadi ya, kali 2%. Oh berarti tadi benar ya 26.950 ya. Berarti ini yang ada kesalahan di sini nih. Anggaran beban usahanya yang untuk komisi penjualan yang keempat itu 26.950 kali 5% itu hasilnya harusnya 1.348. Bukan 38 berarti di sini ya. Ini 1348. Ya, bisa diperbaiki 1348. Ya, jadi di sini ada kesalahan di komisi penjualan. Ini harusnya 1.348. Jadi untuk penghapusan piutang yang keempat 26.950 kali 2% hasilnya 539. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2072. Kemudian gaji penjualan setiap triwulan berdasarkan soal yaitu Rp1.000. Berarti setiap triwulan Rp1.000. Dalam setahun 4.000. Kemudian ada pemeliharaan alat, ya. Pemeliharaan alat penjualan berdasarkan soal setiap triwulan Rp700. Maka dalam setahun 2.800. Kemudian depresiasi alat, ya, depresiasi alat. Nah, di sini dari soal memiliki aset tetap sebesar 100.000, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus 3% setiap triwulan. Ya, berarti di sini 100.000 dikali 3%, hasilnya 3.000. Ya, jadi setiap triwulan hasilnya 3.000, 100.000 dikali 3%. Dalam setahun 12.000. Kemudian turun harga, ya. Turun harga ini dari soal ya untuk yang pertama dan kedua 1% dari penjualan. Berarti 1% dikali 24.400. Jadi hasilnya turun harga ya turun harga sebesar 244. Benar nggak? Kok yang kedua beda ya? 255. Coba satu. Ya benar ya. Jadi untuk yang pertama 1% kali 24.400 itu 244. Kemudian yang kedua 1% kali 25.500 karena penjualannya kan beda-beda ya. Jadi di sini 255. Kemudian yang ketiga dan keempat, yang ketiga 2% dari penjualan. 2% berarti dikali 26.750. Yang ketiga 535. Kemudian yang keempat 2% kali 26.950. Hasilnya 539. Ya, jadi di sini berbeda-beda karena penjualannya beda-beda. Jadi dalam setahun 1.573. Kemudian pernik penjualan ya, berdasarkan soal ditaksir yang pertama 200, kedua 210, yang ketiga 2,5, yang keempat 2,5. Totalnya 910. Ya, kemudian beban penjualan lainnya ya. Yang pertama dan kedua masing-masing 150. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu masing-masing Rp200. Jadi hasilnya Rp700 dalam setahun. Kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan yang pertama hasilnya 7.002, yang kedua 7.100, yang ketiga 7.558, yang keempat harusnya berubah nih yang keempat. Ya, karena tadi komisi penjualnya kan berubah 1348. Ya, berarti di sini 7576. Ya, 7576.
Jadi di sini juga berubah 29, 236. Ya, ditambah 10. Ya, karena tadi komisi penjualan di sini salah 1348. Sampai sini bingung nggak? Nanti UTS ini keluar ya, tetapi kalau di UTS hanya 2 triwulan. Kalau di sini kan ada 4, kalau UTS hanya 2 triwulan. Sampai sini bingung nggak? Beban penjualan. Aman, Bu. Oke. Bu, Selanjutnya. berarti ntar di tugas cuma sampai beban usaha 1, 2, plus 2 ya, Bu? Iya, di tugas cuma ini aja tugasnya. Iya. Iya, di tugas. Jadi nggak perlu yang bagian bawah-bawahnya gitu kan, Bu, yang panjang itu? Oh, nggak perlu. Ya. Jadi Ya, di baik, Bu, tugas terima kasih. hanya anggaran beban usaha sampai 4 triwulan. Nanti kalau UTS hanya 2 triwulan. Ya. Selanjutnya beban administrasi. Ya, ini dari soal beban administrasi terdiri dari gaji pemimpin dan staf kantor. Ya, Rp300 setiap triwulan. Jadi dalam setahun 1.200. Kemudian ada depresiasi alat, ya. Nah, di sini ya berdasarkan soal terakhir memiliki aset tetap bagian administrasi sebesar 50.000. Kemudian disusutkan dengan metode garis lurus 3% setiap triwulan. Berarti 50.000 kali 3%. Hasilnya 1.500 setiap triwulan. Dalam setahun 6.000. Kemudian asuransi alat Rp100 ya setiap triwulan, maka dalam setahun 400. Kemudian pernik kantor Rp50 dalam setahun 200. Kemudian pemeliharaan kantor 125 setiap triwulan dalam setahun 500, kemudian lainnya 75 dalam setahun 300. Jadi kemudian dijumlahkan semua. Ya. Gitu. Mudah kan ini anggaran beban usaha? Ya, jadi semua dari soal. Gitu. Oke ya, selanjutnya kita lanjut ke penyusunan anggaran laba rugi. Ya, di sini cara menyusun anggaran laba rugi ada 5. Yang pertama, menghitung persediaan produk jadi akhir. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen produk dengan metode FIFO. Yang ketiga, menghitung biaya pabrik variabel. Yang keempat, menghitung persediaan dengan metode full costing dan variable costing. Lalu menyusun anggaran laba rugi. Nah, di sini ada soalnya. Nah, yang pertama kita tadi disuruh membuat persediaan produk jadi akhir, ya. Nah, di sini menghitung dulu harga pokok, ya, harga pokok standar. Nah, di sini ada full costing dan ada variable costing. Ini seperti akuntansi biaya, ya. Nah, di sini ya biaya bahan bakunya. Ya, biaya bahan bakunya ini ada kacang kedelai dan ada gula merah. Ya. Ya. Jadi di sini sudah diberikan informasi, ya, diketahui biaya bahan baku, ada kedelai, ada gula merah, kemudian berdasarkan full costing, berdasarkan variable costing, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik variabel, kemudian biaya overhead pabrik tetap. Nah, di sini kalau yang tetap berarti variabelnya 0, ya. Nah, kemudian dijumlahkan, ya, ini dari soal ya, jadi sudah diketahui sebelumnya. Nah, harga pokok untuk full costing 470, kemudian untuk variable costing 438. Ya, jadi ini tambahan soalnya sudah diketahui harga pokok standar sesuai dengan metode full costing dan variable costing. Kemudian, nih,
baru kita menghitung. Yang pertama menghitung persediaan produk jadi akhir, yaitu penjualannya berdasarkan informasi soal, ya. Penjualannya ini bentar. Jadi di sini untuk menghitung rumus persediaan produk jadi akhir, ya, itu penjualan ditambah persediaan produk jadi akhir, kemudian hasilnya produk siap dijual dikurangi persediaan produk jadi awal, hasilnya produk jadi ditambah ya persediaan produk dalam proses akhir, yaitu produk dihasilkan dikurangi persediaan produk dalam proses awal, hasilnya produk masuk pada periode ini. Nah, kemudian berdasarkan dari soal, apa yang diketahui? Yang diketahui, ya, produk terjual dianggarkan tahun ini sebesar 148 botol. Ya, di sini 148 botol. Kemudian, ya, anggaran produk jadi diketahui 182 botol. Ya, di sini berarti produk jadinya 182. Kemudian, ya, persediaan produk dalam proses awal diketahui ada 10. Kemudian untuk yang proses akhir ada 18. Ya, jadi ada 10, ada 18. Nah, kemudian persediaan produk jadi awal, ini, persediaan produk jadi awal berdasarkan dari soal ada 15 botol. Ya, berarti di sini kan produk jadi diketahui dari soal 182 botol. Kemudian diketahui juga persediaan produk jadi awal 15 botol. Ya, jadi dari informasi soal 182 botol, 15 botol. Nah, kemudian untuk mendapatkan produk siap dijual, maka ini dijumlahkan. 182 ditambah 15, hasilnya 197. Produk siap dijual. Kemudian baru dikurangi 148. Jadi, sediaan produk jadi akhir diketahui 49 botol. Ya, jadi kebalikannya, ini matematikanya. Ya, gitu. Nah, kemudian baru kita menghitung unit ekuivalen produk. Ya, ini rumusnya produk jadi ditambah ekuivalen produk dalam proses akhir dikurangi ekuivalen produk dalam proses awal. Ya, untuk biaya bahan baku tadi ya produk jadi 182 botol, kemudian ditambah ekuivalen produk dalam proses akhir. Ya, diketahui dari soal. Nah, ya, informasi yang nomor 2, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja langsung 50%, biaya overhead pabrik 50%. Ya, berarti di sini 100%, 50%, 50%. Ya, dikali 18. 18 itu dari ini. Ya, dalam proses akhir 18 botol. Ya, jadi di sini 100%, 50%, 50%. Kemudian ekuivalen produk dalam proses awal. Ya, di sini dari soal juga nih, informasi nomor 1, 10 botol, kemudian tingkat penyelesaiannya, biaya bahan baku 80%, BTKL 30%, BOP 40%. Jadi di sini 80, 30, 40. Kemudian ini tadi 10 botol. Ya, kemudian dijumlahkan masing-masing. Jadi ini dari soal. Kemudian langkah ketiga, menghitung biaya pabrik variabel. Nah, yang sudah kita dapat nih, biaya bahan baku 192 botol dikali harga ini, biaya bahan bakunya. Ya, kalau full costing itu 320. Ya, benar ya. Ya, variabel costing juga 320. Maka di sini kan variabel, jadi kita pakai yang variabel. Biaya bahan baku, variabelnya tadi di sini
dari soal 320 ya. Jadi hasilnya 61.440. Kemudian BTKL. BTKL hasilnya ini 188 ekuivalen produknya. Kemudian dikali dari sini BTKL yang variabel costing ya 50. Hasilnya 9.400. Kemudian BOP, ekuivalen produknya 187 botol. Dikali di sini BOP variabel yang variabel costing 68. Hasilnya 12.716. Jadi totalnya 83.556. Kemudian yang keempat, baru kita menghitung jenis persediaan yang harus dihitung. Ada persediaan produk jadi awal, persediaan produk jadi akhir, kemudian persediaan produk dalam proses awal, dan persediaan produk dalam proses akhir. Ya, gitu. Jadi kalau yang full costing berarti pakainya yang full costing, yang variable costing ya pakai yang variable costing. Ya, dari sini berarti. Nih, harga pokok standarnya. Full costing 470, variable costing 438. Ya. Kemudian kalau produk jadi awal tadinya 15 botol di sini, ya, produk jadi akhir 49 botol. Ya, nih. Nah, kemudian baru menghitung persediaan produk dalam proses awal dan produk dalam proses akhir. Ya. Ini tadi berdasarkan informasi yang dari sini. Ya, informasi nomor 1 dan 2 ini. Ya. Gitu. Kemudian baru dibuat anggaran laba rugi. Jadi sudah kita hitung semua, baru dipindahkan ke anggaran laba rugi. Ya. Ternyata di sini hasilnya mengalami kerugian. Karena di sini sepertinya beban usahanya lebih besar daripada penjualan. Ya. Jadi mengalami kerugian. Oke. Kemudian yang terakhir, atau bisa juga cara cepatnya ya menyusun anggaran laba rugi. Di sini dari penjualan, kemudian dikurangi biaya variabel, hasilnya margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Maka hasilnya mengalami kerugian. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya, sekarang terakhir kita bahas kuisnya. Mohon maaf ya kalau saya kecepatan soalnya habis ini ada urusan lagi. Jangan lupa absen dulu bentar ya. Absen. Ya. Aduh. Mirta sama Raymond. Oh, nanti deh. Oke, kita jawab kuisisnya ya. Yang pertama, beban usaha terdiri dari beban penjualan dan administrasi, ya. Kemudian yang kedua, beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama disebut beban penjualan. Oke, benar semua. Yang ketiga, beban penjualan terdiri dari ada yang tetap dan variabel, ya. Bu? Iya. Tadi di soal di kuis, untuk soal nomor 9 kayaknya itu beban untuk kepentingan utama itu di situ jawabannya beban usaha, Bu. Tapi benar juga yang ini ya, Bu. Oh ini beban usaha namanya di situ. Oh. Enggak. Yaudah, jawabannya benar itu, Bu. Cuman yang di kuis tadi pilihannya cuma ada beban usaha tapi nggak ada beban penjualan. Oh gitu. Oh. Iya, nomor 9 kalau nggak salah. Oh, ya udah deh, nanti saya cek lagi. Biasanya itu kalau kuis di shuffle gitu, jadi diacak nomornya. Gitu. Nanti saya cek lagi deh ya. Pertanyaan yang ini ya berarti ya, kepentingan penjualan. Oke.
Terima kasih ya Kia. Beban penjualan terdiri dari tetap dan variabel, kemudian contoh beban administrasi ada beban pemeliharaan kantor, ya. Kemudian yang kelima, besar kecilnya tidak dipengaruhi kegiatan penjualan, maka disebut beban penjualan tetap. Kemudian kalau besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, maka disebut variabel. Contoh beban penjualan tetap adalah beban penghapusan piutang. Kemudian contoh beban penjualan variabel adalah beban komisi penjualan. Langkah pertama penyusunan anggaran laba rugi adalah menghitung persediaan produk jadi akhir. Kemudian beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan disebut beban usaha. Coba tadi saya mau cek sekalian deh. Bentar. Tadi yang mana ya? Ini ya, berarti ya. Beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama ya. Coba. Oh iya, di sini. Seharusnya beban penjualan ya kan, Bu? Harusnya beban penjualan ya. Iya, harusnya beban penjualan sih. Iya, Bukan beban. untuk kepentingan ya penjualan itu beban penjualan. Tapi jawabannya beban usaha benar juga, Bu. Karena saya udah jawab kan 100 juga tuh. Ini kan ya, karena beban penjualan termasuk beban usaha. Gitu ya kan? Gitu ya, Bu. Iya. Berarti bisa gitu ya, Bu? Iya, ya, tapi sih kalau lebih spesifiknya ya masuk beban penjualan, karena kan beban usaha kan banyak cakupannya, gitu. Ya, jadi jawabannya beban penjualan berarti. Saya yang salah ketik. Terima kasih ya Kia. Ini jadi udah saya perbaiki ya, beban penjualan. Ya, sesuai yang di PowerPoint. Oke. Maklumlah lagi banyak ngerjain soal-soal jadinya salah ketik. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada kita foto bersama dulu. Tolong open kamera. Berarti Selasa depan kita libur ya. Libur Google Meet berarti. Libur Google Meet tapi ujian ya. Ayo Diamona, Dali, Farhan, Muksal, Tiara, Arin, Irwan, Mutiara, Yeremia, Yuha, Restu, Nani, Sylvia, Felix, Nana. Oke, kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nanti ini segera saya kirim kisi-kisinya ya di grup WA. Jadi nanti bisa ditanyakan di grup WA aja ya. Karena soalnya kan juga kalian coba dulu gitu kan, nanti kalau ada yang belum paham dari materinya nanti bisa ditanyakan lagi ya. Sekian untuk hari ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Minggu depan kalian UTS, mudah-mudahan semuanya lancar, internetnya lancar, sehat semua ya, dimudahkan segala urusan kita. Dan jangan lupa ya, berarti masih ada 1 tugas lagi ya sebelum UTS.
Oke, kita ketemu lagi 2 minggu ya berarti ya. Ya, 2 minggu kita baru ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ya bisa bertatap muka lagi. Ya, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo, stop recording.